namanya pengungsian Rohingya dari Kota Sabang. Kami tidak mau lagi nego-nego. Oke, halo sobat netizen, di video kali ini kita akan update lagi informasi terbaru para pendatang gelap Rohingya. Seperti apa sih kelanjutan dari pihak kepolisian yang menyelidiki adanya dugaan-dugaan kejahatan ataupun pelanggaran hukum yang terjadi. Di sini juga kita akan melihat reaksi dari kalangan para netizen dan apa yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di wilayah yang terdampak terkhusus di Aceh. Nah, sebelumnya di video kali ini kita akan melihat dulu nih salah satu oknum yang sudah ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian kasus TPPO dalam masalah pendatang gelap Rohingya ini. Nah, sebelum ditangkap ternyata orang ini itu sempat berseliweran dan diwawancarai oleh masyarakat. Seperti apa sih rupa-rupanya? Apakah mencurigakan sebelumnya atau tidak? Nah, ini sebelum ditangkap ya, sebelum dicurigai. Kita lihat nih apa yang dikatakannya ketika diwawancara. Katanya ini wawancara Muhammad Amin sebelum ditetapkan jadi tersangka perdagangan orang. Saat ini M. Amin ditahan di Aceh akibat keterlibatannya menyelundupkan Rohingya Aceh. Berapa jam jalan bus, naik mobil? Loh, kemarin kan naik. Kalau berapa jam kalau dari Bangladesh kemarin 1 bulan, mana nyampe 1 bulan? Kalian kan karena terkatung-katung. Kalau di saya itu enggak, itu kan dari Bangladesh kemarin 1 bulan, mana nyampe 1 bulan? Kalian kan karena terkatung-katung. Kalau di saya itu saya satu kapal. Nah, itu kan katanya kan masih ada kapal di belakang lagi. Ada nggak ya? Nah, kalau kita lihat ya, kita perhatikan di sini, meskipun ia adalah salah satu oknum yang sudah ditetapkan tersangka sekarang, tapi kelihatannya ini nggak mencurigakan ya. Kelihatannya sama seperti pengungsi lainnya ya. Di sini kita lihat dari pakaiannya itu sama seperti yang lainnya dan tidak sama sekali terlihat mencurigakan. Nggak pakai jas, nggak dandanannya yang rapih juga. Dan di sini cerdas sekali ya, polisi bisa mencurigai salah satu oknum ini yang akhirnya sekarang sudah ditetapkan tersangka. Jadi kita tidak bisa melihat orang itu sebagai pengungsi ya, karena emang belum terverifikasi, artinya masih pendatang gelap. Dan ini berasal dari Bangladesh guys. Kebanyakan yang kabur dan oknum TPPO ini adalah dari Bangladesh. Jadi yang mengomentari soal pengungsi yang berada di Sidoarjo di Rusun yang sudah 9 tahun di Indonesia, dia ini mengomentari soal masyarakat Rohingya yang ini ya, yang membuang-buang makanan dan makannya banyak. Katanya sih mungkin ini dehidrasi di tengah lautan katanya sehingga mereka lapar. Apa reaksi netizen mengenai jawaban orang tersebut? Juga heran gitu, saya apa ya, ada yang bilang di situ kasus umat. Mengapa orang Rohingya rakus? Orang ini mengatakan dengan alasan bahwa Rohingya sudah terombang-ambing di lautan selama 1-2 bulan. Oke, 1-2 bulan terombang-ambing di lautan. Coba kawan-kawan perhatikan dengan cara seksama, oke? Aku akan jelaskan keanehan poin by poin. Masuk akal nggak sih terombang-ambing di lautan dengan jarak yang kurang lebih 1.800 km hanya dengan menggunakan perahu yang tidak layak seperti itu? Itu tidak make sense kawan. Oke? Lalu coba perhatikan dengan baik. Tidak ada satupun warga Rohingya dalam keadaan dehidrasi, sama sekali tidak ada. Lucu rasanya beliau mengatakan 1-2 bulan terombang-ambing di lautan, tapi kok tidak ada yang dehidrasi ya? Oke? Lalu coba kawan perhatikan, apakah ada warga Rohingya yang kondisinya kurus kering, layaknya orang yang kekurangan makanan atau kelaparan selama 1-2 bulan? Rasanya tidak ada satupun orang Rohingya yang kondisinya memprihatinkan layaknya orang yang tidak makan 1-2 bulan. Tidak ada yang kurus kering kawan. Ini mungkin kawan ya, jadi serba mungkin nih, menggunakan serba mungkin, serba teori kemungkinan ya. Mungkin ya mereka rakus dikarenakan mungkin menginginkan opor ayam, sayur lodeh, nasi padang, nasi timbel gitu ya, pepes ikan peda, cendol, ayam rica-rica, cilok, seblak dan semacamnya. Ya mungkin memang makanan tersebut kan tidak mungkin bisa mereka dapatkan di perairan ataupun samudra India ya. Makanya mungkin mereka rakus. Ini mungkin loh, ini pakai teori kemungkinan. Kemudian di sini ada masyarakat Sabang yang mendesak pemerintah usir Rohingya dari kota Sabang. Mendesak pemerintah usir Rohingya.
dari Kota Sabang. Tapi nggak ada respect, tidak ada di open. Kami sudah rame-rame rombong sampai kata lagi, sampai keluar, tapi namun tidak ada direspon. Di sini ya, meskipun beramai-ramai berdemo, tidak ada respon terhadap masyarakat. Ini entah yang tidak merespon ini pemerintahan di wilayah ataupun juga pemerintahan dari UNHCR sendiri. Ya, sepertinya sih memang masyarakat di sana juga emang sebelumnya mengatakan tidak ada koordinasi terlebih dahulu ataupun musyawarah terkait kedatangan para pendatang gelap ini, guys. Ya, artinya tidak direspon, kesimpulannya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya untuk warga Kota Bogor Barat dan umumnya semua lapisan masyarakat Sabang, kami menginginkan kepada wakil rakyat yaitu DPR bahwasanya tolong ditindakkan segera yang namanya pengungsian Rohingya dari Kota Sabang. Kami tidak mau lagi nego-nego. Sudah berapa hari kami dikasih waktu, ternyata tidak ada juga keputusannya. Apabila dalam 1x24 jam tidak dipindahkan, kami akan pindahkan sekarang juga. Bapak ini sudah beberapa kali ya teman-teman melakukan demo, bukan sekali ini saja, karena saya melihat sekali beberapa ini ya di video yang beredar yang sempat saya bahas kemarin juga, itu kan si bapak ini tuh lantang banget. Jadi ini artinya menunjukkan bahwasanya demo tidak dilakukan sekali dua kali aja, sering guys di sana ya. Dan di sini masyarakat mengancam akan memindahkan sendiri ke kapal Rohingya para pendatang gelap ini jika pemerintahan tidak mendengarkan aspirasi ataupun suara masyarakat yang berada di sana, karena masih no respon. Ya, jadi kemarin ini baru satu ya yang ditangkap tersangkanya mengenai soal kasus dugaan TPPO, bukan dugaan lagi sih, kalau udah tersangka mah ya ini sudah pasti. Di sini tidak terlihat mencurigakan ya memang, karena seperti orang yang benar-benar terdampar, tapi ternyata dia adalah salah satu pelakunya. Akankah masih banyak lagi yang akan dicari oleh pihak kepolisian? Karena di sini polisi sigap banget teman-teman ya kerjanya. Apresiasi untuk pihak kepolisian yang di sana. Tentunya polisi masih terus menyelidiki adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang lainnya. Tentunya pasti ini bukan cuma satu orang doang, nggak mungkin yang menjadi oknum ini satu ya dalam kasus TPPO ini. Ya, nanti kita akan kabarkan lagi seperti apa kelanjutan penyelidikan dari pihak kepolisian dan apakah ada respon dari pemerintah terhadap suara ataupun demo aspirasi dari masyarakat wilayah Aceh dan Sabang ini yang menolak pendatang gelap dari Rohingya. Karena di sini masyarakat sudah mulai geram, dan kalau misalnya pemerintah tidak merespon suara mereka, maka mereka akan melakukan hal dengan cara mereka sendiri. Jangan disalahkan ya guys. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kita akan update lagi di video yang terbaru.